Praktikum IPA di SD, Modul 1, Makhluk Hidup. Kegiatan Praktikum 1, Ciri-ciri makhluk hidup. Tumbuhan maupun hewan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernapas, perlu makan, tumbuh dan berkembang. Tumbuhan melakukan gerak, akan tetapi tidak semua dapat diamati dengan jelas. Tumbuhan yang mudah diamati geraknya yaitu daun putri malu. Pada saat kita menyentuhnya, dia akan menutup. Semua tumbuhan melakukan gerak, yaitu gerak tumbuh akar dan batang. Gerak lainnya yaitu gerak reaksi terhadap rangsang, misalnya gerak batang dan daun yang mengarah ke sinar matahari. Gerak pada hewan dan tumbuhan berbeda. Jika hewan dapat bergerak berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat, kecuali tumbuhan bersel tunggal. Hewan dan tumbuhan sama-sama melakukan pernapasan. Pada tumbuhan, oksigen masuk melalui stomata dan lentisel, sedangkan oksigen masuk ke dalam tubuh hewan melalui organ pernapasan khusus. Hewan dan tumbuhan memerlukan makan dan air, hanya saja berbeda bentuk dan prosesnya. Tumbuhan makan dengan melakukan fotosintesis, sedangkan hewan memakan bentuk yang sudah jadi. Hewan dan tumbuhan sama-sama tumbuh dan berkembang, bertambah ukuran tinggi dan besar maupun beratnya. Jadi kesimpulannya, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernapas, memerlukan makan, serta dapat tumbuh dan berkembang. Kelima ciri ini pasti melekat pada makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, meskipun ada sedikit perbedaan, misalnya proses bergerak dan bernafas. Gerak pada tumbuhan, seismonasti, niktinasi, dan geotropisme. Gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Seismonasti adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan berupa sentuhan. Nah, perhatikan. Pada saat putri malu disentuh dengan cara halus, dia akan menutup dengan lambat. Dan jika disentuh dengan cara sedang, maka dia akan reaksinya agak cepat menutup. Nah, bagaimana dengan sentuhan kasar? Nah, akan cepat menutup daun dan tangkainya. Di kesimpulannya, keras dan halusnya getaran sentuh yang diberikan mempengaruhi kecepatan menutup daun putri malu. Semakin keras getaran sentuh, maka kecepatan menutup daun putri malu akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin halus getaran sentuh yang diberikan, maka kecepatan menutup daun putri malu akan semakin lambat. Nah, kenapa putri malu pada saat disentuh akan menutup? Ini dikarenakan adanya aliran air menyebabkan kadar air di daerah sentuh berkurang, sehingga tekanan turgornya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Gerak niktinasi merupakan gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Dalam percobaan ini kita melakukannya dengan pohon putri malu dalam keadaan terang, dia akan masih tetap terbuka, dan bagaimana dalam keadaan tertutup, kita gunakan dengan kardus yang kedap cahaya. Kita tunggu sampai 30 menit, dan setelah itu ternyata daun putri malu akan tertutup semuanya. Gerak geotropisme, gerak bagian karena pengaruh gravitasi. Gerak geotropisme dibagi menjadi dua. Geotropisme positif, yaitu jika arah geraknya menuju rangsang. Contohnya gerakan akar menuju tanah, contoh pada lidah buaya di label A. Dan geotropisme negatif, jika arah geraknya menjauhi rangsang. Contohnya gerak tumbuh batang menjauhi tanah, yaitu lidah buaya pada label B. Pada percobaan geotropisme tersebut sekaligus membuktikan fototropisme karena arah tumbuh batang menuju ke arah cahaya matahari. Jenis fototropisme yang terjadi adalah fototropisme positif karena arah tumbuh batang menuju sumber rangsang cahaya. Respirasi pada tumbuhan. Respirasi memerlukan oksigen. Alat dan bahan yang digunakan: botol, sedotan, pewarna merah, pipet, plastisin, kacang hijau yang sudah berkecambah, belalang, kapur sirih, dan kapas. Posisi kapur sirih ada di paling bawah, setelah itu diisi kapus. Respirometer A berisi kecambah kacang hijau, respirometer B berisi belalang,
respirometer C tidak ada makhluk hidupnya. Setelah itu kita kasih pewarna merah setiap ujungnya secara bersamaan. Setelah itu dikasih pewarna untuk respirator semuanya secara bersamaan. Dan setelah beberapa menit kemudian, respirator B air merah turun dengan cepat yang berisi belalang, dan respirator A yang berisi kacang hijau, dan yang ketiga respirator C yang tetap tidak turun sama sekali untuk air merahnya. Jadi kesimpulannya, pada respirometer A terdapat kecambah yang memerlukan proses respirasi. Udara tidak dapat berjalan cepat karena ukuran tumbuhan masih kecil. Dan pada respirometer B, belalang memerlukan udara untuk respirasi. Oksigen yang masuk berjalan dengan cepat karena belalang memerlukan oksigen lebih banyak daripada kecambah. Dan pada respirometer C tidak terjadi jalannya air warna karena tidak terdapat makhluk hidup di dalamnya. Hal ini membuktikan tidak ada respirasi di respirometer C. Yang kedua, respirasi menghasilkan karbon dioksida. Alat dan bahan yang digunakan ada botol, kapur sirih, bejana, dan sedotan ya. Nah, ini air kapur sirih yang sudah diendapkan semalaman. Setelah itu kita saring dengan tisu atau kertas saring sehingga mendapatkan air yang jernih. Setelah itu disusun alatnya seperti ini. Cara kerjanya, hisaplah udara dari botol A melalui sedotan limun 1, gunakan untuk bernafas. Selanjutnya, hembuskan nafas pada botol B melalui sedotan limun 1 juga. Lakukan langkah yang sama pada botol C juga, dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi kesimpulannya, 3 botol yang diberi label A, B, dan C berisi endapan air kapur sirih mula-mula dalam keadaan jernih. Ketiga botol diberi sedotan limun 1 dan 2 dengan posisi yang berbeda, seperti pada video tersebut ya. Dengan menghirup udara dari botol A menggunakan sedotan limun 1 dan dihembuskan pada botol B melalui sedotan limun 1 secara berulang-ulang menghasilkan botol B yang semula airnya jernih berubah keruh karena mendapat karbon dioksida atau CO2. Botol A airnya tetap jernih karena tidak mendapat CO2 tetapi melepaskan O2. Peristiwa di atas membuktikan bahwa respirasi CO2 atau karbon dioksida yang bereaksi dengan air kapur sirih dari jernih berubah menjadi keruh. Modul 1, Praktikum 2. Kegiatan Praktikum 2, Simbiosis Parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua individu berbeda spesies yang hanya menguntungkan sepihak saja dan pihak lainnya dirugikan. Contohnya, pohon benalu yang menempel pada pohon delima akan menyerap bahan makanan dari pohon delima, sehingga pertumbuhan pohon delima akan terhambat. Contoh kedua, ulat yang masuk pada buah jambu akan membuat buah tersebut menjadi busuk, rusak, dan tidak layak konsumsi. Sedangkan ulat mendapatkan makanan dari jambu tersebut. Contoh lainnya, nyamuk yang menghisap darah manusia, di mana nyamuk diuntungkan dengan mendapat makanan berupa darah, sedangkan manusia dirugikan akibat gigitan nyamuk. Bisa meninggalkan bekas seperti gatal dan bentol. Dan yang lebih parah lagi, dapat menimbulkan penyakit malaria pada jenis nyamuk tertentu. Nah, kesimpulannya, segala jenis hubungan dua individu berbeda spesies yang membuat satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan disebut simbiosis parasitisme. Parasit tidak akan membunuh inangnya, karena kalau inangnya mati maka parasitnya juga akan mati karena kekurangan sumber makanan. Simbiosis komensalisme.
Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Contohnya, pare yang hidup dengan cara menumpang pada pohon pucuk merah tidak menyerap makanan dari inangnya, karena pare dapat membuat makanan sendiri. Contoh lainnya, ikan remora dengan ikan paus, ikan remora dengan pari, dan ikan remora dengan ikan hiu. Nah, di mana ikan remora akan selalu menempel di dekat ikan hiu, ikan pari, ataupun ikan paus dengan tujuan agar tidak dimangsa oleh ikan yang lebih besar darinya. Nah, selain itu, dengan menempel dan mengikuti gerakan ikan hiu ataupun ikan paus, ikan remora bisa lebih cepat mendapatkan makanan dari sisa makanan ikan hiu ataupun paus. Keberadaan ikan remora sendiri tidak mengganggu dan tidak memberikan keuntungan apapun pada ikan hiu ataupun ikan paus. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua spesies yang hidup bersama dan saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu diuntungkan dengan mendapatkan makanan berupa madu atau nektar dari bunga. Di lain sisi, bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Ini hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain antara bunga dan kupu-kupu. Kegiatan praktikum 3. Pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. 1. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Bahan dan alat yang digunakan: toples yang sudah berisi air, kertas tisu atau kertas saring, dan biji kacang merah. Ini kacang merah yang sudah direndam selama semalaman. Setelah itu kita susun di atas toples dan posisinya seperti ini. Tisu dengan kacang merahnya. Ini hari kedua, akar sudah keluar. Dan ini hari keempatnya, akar terus memanjang, biji mulai terbuka tapi tidak semuanya. Dan ini hari keenamnya. Ini hari yang ke-14-nya, terlihat batang semakin panjang sekitar 40 mm. 2. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah. Ini hari pertama, dan ini hari keempat. Telur menetas menjadi larva instal 1 berwarna putih, mirip belatung. Ini hari ke-8, sudah menjadi pupa, warnanya putih kecoklatan, tetap diam, dan segmen tubuhnya mulai terlihat. Dan ini hari ke-11, sudah menjadi Drosopsila dewasa dan siap untuk terbang dan dilepaskan. 3. Perkembangan tumbuhan. Mengamati struktur bunga. Pengamatan dilakukan pada bunga sepatu. 1. Bagian kepala putik. 2. Menunjukkan tangkai putik. 3. Dasar putik. Dan 4. Kepala sari. 5. Tangkai sari. Dan 6. kelopak bunganya. 7. Mahkota. 8. Bakal biji. Dan 9. Tangkai bunga. 4. Perkembangan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami meliputi dengan cara bertunas, contohnya pada pohon pisang, akar rimpang pada lengkuas, geraki terjadi pada tumbuhan stroberi sama pegagan, umbi pada bawang dan wortel. 5. Perkembangan vegetatif buatan. Okulasi. Pertama kita buat torehan persegi panjang. Ambil kulit yang berisi mata tunas, lalu kita tempelkan dengan tali rapi ataupun lakban. Dan ini hasilnya setelah beberapa hari. 2. Menyambung. Kita iris tengahnya dulu. Setelah itu kita iris yang bagian yang lainnya secara miring. Kita pasangkan. Dan ini hasilnya. 3. Mencokok. Pertama kita buat sayatan dulu. Setelah itu kita kupas kulitnya dan bersihkan kambiumnya. Lalu kita ikat dengan plastik dan isi dengan tanah yang subur. Nah, ini hasilnya. Nah,